Suara mendesing. Setelah Xiao Yueli bergegas masuk ke dalamnya, tenda hitam menyapu setelah beberapa saat, dua sosok keluar dari sana. Tadi saya ingin lari sekarang memilih bertarung, tapi Xiao Yueli mengejarnya tanpa henti. Xiao Yueli memegang pisau pemotong jiwa di satu tangan, tidak perlu mengendalikan Deatskite di belakang, terbang menuju Sulin sendirian. Sulin berkata, kamu sedang mencari kematian, bala bantuan Taiksu saya akan segera tiba, kamu tidak bisa membunuhku, aku pasti akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Pada saat ini setelah kehadiran virtual, gelombang panas melanda, saya khawatir Anda tidak memiliki kesempatan untuk menunggu bala bantuan. Murid Sulin tiba-tiba menyusut. Jelas ada gelombang panas di belakangku, tapi itu membuatnya merasa kedinginan tanpa akhir. Transposisi. Angin kencang akan datang, kedua sosok itu saling berhadapan, tapi Sulin tidak menyangka tinju yang terbungkus api dan guntur emas telah mengenainya. Bang! Suara teredam dengan suara retakan tulang. Sulin memuntahkan seteguk darah, mata muncul, tiba-tiba terkena tinju Xiaoyan. Mereka yang kekuatan fisiknya lebih lemah akan sulit menolaknya, bahkan jika kamu tidak mati seluruh tubuh juga akan hancur. Dalam refleksi Sulin sekali lagi menampilkan domain luar angkasa, pukulan ini tulang dan organ dalam semuanya hancur. Cedera serius seperti itu hampir menyebabkan dia kehilangan seluruh kemampuannya untuk bertarung. Meski memiliki kekuatan abadi, setidaknya diperlukan 10 napas untuk pulih. Tapi Xiaoyan dan Xiao Yueli tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan ini. Keduanya menyerang dengan kecepatan penuh. Xiao Yueli menggunakan pedang pemotong jiwa untuk menahan Sulin sebanyak mungkin. Xiaoyan terus mencoba dan membuat serangan dengan kecepatan yang sangat cepat. Keberadaan Yulin disamarkan, sampai arah sebenarnya dari Sulin ditemukan dan melalui kekuatan jiwa dari mampu merasakan aura sebenarnya dari kehadiran virtual. Hanya saja ruang ini sepertinya rusak, kiri tidak tersisa, benar banyak yang rusak. Sulit bagi Xiaoyan untuk menemukan lokasi persis Sulin untuk sementara waktu. Petir di bawah kaki Xiaoyan semakin cepat, dengan indera nafas dapatkan, secepatnya mungkin mendeteksi tubuh asli Sulin, dan Sulin juga terus mengubah posisinya untuk menghindari Xiaoyan. Dia tahu dia benar-benar dirugikan saat ini, kekuatan Xiaoyan atau Xiao Yueli bisa menandinginya. Terlebih lagi, keduanya bergabung, kalau diteruskan pasti kalah. Satu-satunya cara yang dapat dilakukan Sulin sekarang adalah menunda waktu sebanyak mungkin, menunggu bala bantuan tiba. Aku menemukanmu. Pada saat ini suara terdengar, meskipun sebagian besar luka Sulin telah pulih, namun masih terasa sakit. Transposisi. Yao Beng, Xiaoyan dan Sulin menggunakannya secara bersamaan. Itu semua adalah sarana yang telah dipersiapkan sejak lama. Cahaya di mata Xiaoyan berbalik. Sulin tidak bereaksi, namun dia sudah menggunakan teknik transposisi. Sayangnya Xiaoyan sendiri belum berhasil menembus keabadian Tuhan. Aturan Heart of Fire tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Begitupun Sulin tidak dapat mengontrol waktu terlalu lama, yang saya habiskan terlalu banyak. Saat Sulin memadatkan kembali tubuhnya dari kegelapan, ekspresi ketakutan di matanya menjadi semakin kuat. Kenapa dia punya begitu banyak sarana? Dewa asli hanya mengolah tubuh fisik. Cara-cara ini tidak seperti apa yang bisa dimiliki Genshin. Wah, menemukanmu. Sulin masih kesurupan. Perasaan dingin datang dari belakang. Jangan menunggu reaksi lebih lanjut darinya. Pada saat yang sama suara itu terdengar, perutnya juga tertusuk pedang. Saat berikutnya ini bahkan lebih gelap. Sulin melihat mayat tanpa kepala. Dia hanya bereaksi, tubuh tanpa kepala itu miliknya. Bayangan indah berdiri di belakangnya, pedang di tangan kiri, sabit tangan kanan.
menangkap jiwa. Sabit kematian Xiao Yueli menembus tubuhnya. Jiwa Su Lin segera ditarik keluar. Tidak. Jangan bunuh aku, saya yang mulia Taiksu. Jika aku mati, Taiksu pasti akan melampiaskan amarahnya pada seluruh sensi. Dengarkan aku selama kamu melepaskan aku. Kata-kata itu belum selesai. Telapak tangan Xiao Yueli tiba-tiba terulur mencubit jiwa Su Lin. Segera, dia menjerit kesakitan, selama kau melepaskanku, aku akan meminta Taiksu untuk melepaskan Ratu Sensimu. Di sela-sela rasa sakit Su Lin masih mengucapkan kata-kata terakhirnya, Ratu Sensi. Hanya karena kamu terlalu lemah, tidak perlu lagi kata-kata bujukan ini ketika kematian sudah dekat. Kalau tidak, kematianmu hanya akan bertambah buruk. Mata Xiao Yan sedikit menyipit. Tiba-tiba dia berkata dengan dingin, kekalahan Su Lin. Ruangan itu dengan cepat kembali normal. Apa yang dikatakan jiwa maya Xiao Yan bahkan mendengarnya. Ratu ditangkap, semua orang tahu. Sepertinya Anda baru saja memasuki dunia sensi. Bukan dari sensi. Jika tidak, Anda akan mengetahui berita ini. Su Lin sepertinya melihat perubahan emosi Xiao Yan. Meskipun aku telah bertindak acuh tak acuh, tapi mata Xiao Yan sedikit berubah. Ayah, cari saja jiwa. Siapa yang tahu apakah yang dikatakannya itu benar atau salah. Xiao Yueli hendak mengambil tindakan. Su Lin, ini semua yang saya katakan adalah benar. Jangan pernah mencari jiwa, kalau tidak, aku akan langsung mati. Anda juga tidak akan mendapatkan informasi apapun. Kata Su Lin buru-buru. Xiao Yueli tidak terlalu mempedulikannya. Dia tidak percaya dengan apa yang dikatakan Su Lin, langsung meluncurkan pencarian jiwa di atasnya. Informasi berbintik-bintik segera mengalir ke dalam pikiran Xiao Yueli. Dan Su Lin menjerit kesakitan karena ini. Tapi tidak ada tanda-tanda kehancuran diri, tidak ada penghancuran diri. Setidaknya hal itu bisa dibuktikan. Identitasnya seharusnya adalah Yang Mulia Taiksu. Xiao Yueli tahu dia telah lebih mengenal Taiksu daripada Xiao Yan. Jadi sejak kita mengambil tindakan, saya sudah membuat keputusan dalam pikiran saya. Xiao Yan memandang putrinya yang cerdas dengan penuh kekaguman. Tapi aku tidak bisa tertawa karena bahkan alis Willow Xiao Yueli sedikit berkerut. Ayah, Ratu sepertinya telah ditangkap oleh Taiksu. Xiao Yan langsung terdiam setelah mendengar ini. Dunia para dewa kuno belum dihancurkan. Hal ini bisa dilihat dari percakapan sebelumnya antara Tuya dan yang lainnya. Lalu mengapa Ratu ditangkap lagi oleh Taiksu? Ini membuatnya bingung. Jika berita itu benar, maka situasinya mungkin jauh lebih buruk dari yang diperkirakan. Ampuni hidupku kalau tidak. Jika kamu membunuhku, Ratu pasti akan dieksekusi oleh Yang Mulia kedua. Saya saudara kandungnya, dia baik padaku. Xiao Yan dan Xiao Yueli memandang Su Lin, yang telah tersiksa oleh pencarian jiwa. Balikkan telapak tangan mengeluarkan bendera yang menenangkan jiwa. Bendera ini mirip dengan Taiksu, dapat mengumpulkan jiwa-jiwa yang kuat untuk menjadi lebih kuat. Jadi jiwa-jiwa ini terlalu lemah, dia tidak akan membiarkan siapapun pergi. Adapun tubuhnya Xiao Yan menjentikkan ujung jarinya, gumpalan api langsung menyulutnya. Tidak. Su Lin melihat tubuhnya berubah menjadi abu dengan matanya sendiri. Rasa sakitnya mencapai puncaknya dan Xiao Yan melakukan ini dengan sengaja. Dia harus membuat orang-orang Taiksu ini membayar utangnya dengan darah. Setiap orang yang memiliki jiwa akan disiksa sama seperti Jenderal Taiksu Sensi. Biksu yang tak terhitung jumlahnya hanya manusia biasa. Gunakan jiwanya untuk menyempurnakan senjata. Anda akan mengalami penyiksaan tanpa akhir setelah kematian. Jadi sekarang Xiao Yan juga mengumpulkan jiwa Taiksu ke dalam spanduk. Gunakan ini sebagai pengorbanan. Nantinya saya akan membuat bendera ini dipenuhi dengan terlalu banyak jiwa Taiksu.